Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami permohon. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 9 dan ayat 10 yang berbunyi, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kebutuhan hidup yang sepenuhnya hanya ada di dalam Kristus. Tradisi ataupun adat istiadat di dalam kehidupan kita umat manusia di era budaya populer sesungguhnya ikut menyebarluaskan adanya ide atau gagasan tentang keutuhan hidup yang bisa didapatkan dari cinta kasih romantis pasangan suami istri. Akan tetapi, jika kita pertanyakan benarkah ide atau gagasan yang sedemikian itu? Di dalam pengalaman menikmati hidup kita ini, tentu saja kita sudah pernah mengalami untuk ketemu dan berbicara dengan banyak pasangan suami istri yang masih saja merasa ada sesuatu yang kurang oleh karena mereka belum mempunyai keturunan atau anak. Ada pula yang sudah mempunyai anak tetapi masih merasa ada yang kurang lagi dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya memang tidak ada di dalam diri kita umat manusia ini yang dapat membuat kita mengalami suatu keutuhan hidup. Rasul Paulus memberikan adanya solusi lain, sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, yaitu pada kemanusiaannya, dan karena hidup bersatu dengan Kristus maka kita pun akan diberi kebutuhan hidup sepenuhnya. Tuhan Yesus Kristus tidak hanya mengampuni dan membebaskan kita dari kuasa dosa atau maut dan kematian kekal itu, akan tetapi Dia juga memberikan keutuhan hidup dengan kehidupan baru setelah kita dibebaskan dari kehidupan yang lama yang dipenuhi dosa, yang memberontak kepada Tuhan Allah pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita, di luar dari kungkungan dosa yang telah dianugerahkan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus kepada kita umat manusia inilah yang sungguh harus kita wujud nyatakan bahwa kita adalah umat manusia yang telah, sedang, dan akan terus dikasihi dan disayanginya ini. Hidup sebagai pasangan suami istri atau keluarga dalam ikatan suatu pernikahan memang baik. Akan tetapi hal sedemikian itu tidaklah dapat membuat kita umat manusia ini dapat mengalami atau menikmati adanya suatu keutuhan hidup. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukannya. Akan tetapi ternyata juga bahwa mengharapkan seseorang, mengharapkan jenjang karir, atau mengharapkan apapun juga untuk bisa dan dapat memberikan dan memenuhi adanya keutuhan hidup itu hanyalah di dalam Dia Sang Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya itu saja. Oleh sebab itu, maka mari terimalah undangan dari Tuhan Allah Bapa yang Maha Tinggi itu, yang sudah menyatakan diri dengan mengambil rupa sebagai manusia Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita umat yang beriman, yang percaya kepadanya, yang pasti kita rasakan senantiasa hadir di hati kita seluruh umat manusia ini, yang sungguh-sungguh Dialah yang memang pantas untuk selalu kita rasakan
kehadirannya di hati kita, di akal pikiran kita, yang dapat berwujud nyata senantiasa setiap harinya melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita. Sebagai bukti adanya kepenuhan Tuhan Allah Bapa kita itu di dalam dan melalui Roh Kudus untuk terus-menerus, bahwa hanya Dialah yang harus mengisi hidup dan mati kita selaku umat-Nya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa keutuhan hidup yang sepenuhnya itu hanya bisa dan dapat melalui dan di dalam Kristus Yesus yang sudah, sedang, dan harus terus kami imani, kami percayai. Karena dikolah Allah tidak hanya menciptakan kami, dikolah Bapa kami yang juga senantiasa memeliharakan hidup kami, dan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sudah sewajarnya kami harus menyerahkan seluruh pergumulan yang sedang kami hadapi sekarang ini maupun yang akan datang, sebagaimana yang sudah kami alami di waktu-waktu yang lalu. Bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan, keteguhan iman kami hanya kepadamu ini, sehingga kami berani untuk melawan segala musuh-musuh yang ternyata hanyalah mau memusuhi Tuhan, mau memberontak kepada Tuhan itu. Jangan membuat kami bergabung kepada setiap diri pribadi maupun juga kuasa-kuasa jahat itu untuk melawan Tuhan. Mampukan kami untuk mengandalkan Dikau Bapa kami di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus juga, terutama di dalam melawan segala sakit penyakit apapun juga jasmani dan rohani kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, bersyukur dengan sepenuh hati kepadamu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.